Kemarin kita sudah belajar tentang fungsinya pohon vektor apa? Mencari faktor prima dan faktorisasi prima. Waalaikumsalam. Bu, saya datang terlambat. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk nak, duduk dulu. Tahu tidak kenapa ibu panggil kamu ke sini nak? Tahu Bu, karena aku datang terlambat. Berapa kali coba Rizky datang terlambat? 2 kali. 2 kali. Menurut Rizky, datang terlambat ke sekolah itu kesalahan apa bukan? Ya, Bu, saya tahu itu salah. Kalau tahu salah ya, ibu dulu itu kalau sekolah juga sering terlambat. Ya, bukan hanya Rizky dan ibu, teman-temanmu juga. Cuma Rizky di sini sudah 2 kali terlambat, ya kan? Terus ibu pengen tahu kenapa alasannya Rizky itu sering terlambatnya. Tadi malam saya bergadang nonton TV. Begadang nonton TV. Apa ibumu tidak marah nak? Tidak, Bu. Tidak. Gini nak ya, gini Rizky. Nonton televisi itu memang asik, ya, sampai lupa waktu. Cuma kalau sampai nonton televisinya bergadang tengah malam, itu akan merugikan Rizky sendiri, ya kan? Buktinya Rizky sering terlambat dan itu melanggar keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, ya kan? Coba Rizky masih ingat enggak keyakinan kelas yang kita buat? Ya, Bu, masih ingat. Masih ingat. Coba sebutkan apa? Datang tepat waktu ke sekolah. Datang tepat waktu ke sekolah. Kalau Rizky terlambat berarti Rizky tidak datang Tepat waktu. tepat waktu. Nah Rizky ya, kalau sudah seperti ini, apa yang bisa Rizky lakukan naknya? Supaya tidak datang terlambat ke sekolah itu, supaya tepat waktu tiba di sekolah. Coba apa yang akan Rizky lakukan? Aku tidak akan menonton TV sampai malam nanti, Bu, supaya tidak terlambat ke sekolah. Iya, bagus ya. Ibu tunggu ya. Buktinya ibu tunggu. Ini janjinya Rizky no ya, bukan ibu ya. Rizky yang bilang sendiri ya. Ya, silahkan sudah keluar sana bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, kelas 6 di UPTD SDN Asem Jaran 3. Saya sangat senang dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Rahmawati. Meskipun saya tidak mengerjakan PR, beliau tidak marah, malah beliau menyuruh saya untuk menjelaskan mengapa saya tidak mengerjakan PR. Selain itu, beliau menyuruh saya untuk mencari solusi agar tidak mengulanginya lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky, kelas 6 di UPTD SDN Asem Jaran 3. Saya sangat senang dengan tindakan Ibu Rahma. Meskipun saya datang terlambat, beliau tidak marah. Malah beliau memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kenapa saya datang terlambat. Saya juga diingatkan dengan keyakinan kelas. Selain itu, saya diminta untuk mencari solusi agar tidak mengulangi lagi. Saya sangat senang dengan Ibu Rahma. Terima kasih, Bu Rahma. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak, Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN Asmjaran 3. Pertama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara pengibasan budaya positif oleh CPP Angkatan 6 dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, kami di sini selaku penata acara pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, diisi dengan pembacaan doa. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah UPTD SDN Asmjaran 3. Sedangkan acara yang ketiga yaitu acara inti pemaparan materi budaya positif. Sedangkan acara terakhir yaitu penutup yang kami isi dengan pembacaan doa. Maka untuk meningkat waktu, marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan iftitah di suratul Fatihah, di mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Mahfud. Dipersilakan. Acara selanjutnya merupakan sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SDN Asmjaran 3, di mana hari ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Khairul Salim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami masih diberi kesehatan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara ini, dan semoga materi pada hari ini bisa membawa perubahan bagi sekolah kita ke arah yang lebih baik, di mana sekarang ini acara pengibasan tentang budaya positif di sekolah SDN Asmjaran 3 Kecamatan Banyuates, di mana yang melaksanakan ini adalah TGP Ibu Rahmawati SPDSD TGP Angkatan 6 kelas 13 kelompok Sampang 1. Semoga apa yang dilaksanakan selama beberapa bulan bermanfaat bagi Ibu Rahmawati dan teman-teman yang ada di Banyuates untuk memajukan pendidikan utamanya di sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat, dan untuk itu seminar pada hari ini saya akan buka dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Semoga dari materi yang akan disampaikan dalam seminar ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, demikianlah sambutan Kepala Sekolah UPTD SDN Asmjaran 3 yang telah disampaikan langsung oleh beliau Bapak Khairul Salim.
Berikutnya merupakan acara inti pada kesempatan kali ini, yaitu pemaparan materi budaya positif, di mana hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau, Ibu Rahmawati SPDSD. Kepada beliau, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru serta Bapak Kepala Sekolah atas kehadirannya dan kesempatannya untuk menerima pengibasan dari ilmu yang sudah saya terima selama beberapa bulan ini. Dan pengibasan kali ini yaitu tentang budaya positif. Sebelum ke materi inti apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah, kita mulai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dari pemerintah itu, selama ini pemerintah itu mengatur sistem pendidikannya itu dari luar. Jadi setelah Menteri Pendidikan Makarim itu, Nadiem Makarim, dia itu kembali ke kita sendiri, kembali ke filosofi pendidikan orang Indonesia sendiri, yaitu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan itu harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Anak itu dilahirkan sudah mempunyai kodrat, sudah mempunyai kemampuan. Cuma mereka tidak tahu mengasahnya, memunculkannya bagaimana. Jadi ada yang namanya dunia pendidikan. Nah, menurut Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru itu hanya menuntun kodratnya. Katanya begini Bapak Ibu. Bu Wiwi, kalau ngomong roti itu bukan roti, tapi apa? Ruti. Ya, seperti yang biasa Bapak Ibu dengar kalau Bu Wiwi ngomong ruti. Nah, maksudnya itu apa? Di sini Bu Wiwi itu sudah tidak bisa diubah kebiasaannya. Karena apa? Kodrat alamnya di asal jarang seperti itu. Iya, ya seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik itu hanya bisa menuntun, tidak memaksakan harus anak yang kita didik itu harus berubah sesuai yang kita inginkan. Tidak. Kita hanya memberikan ilmu yang harus kita berikan. Masalah anak-anak itu paham atau masalah anak-anak itu mengabaikan ilmu yang kita berikan, biarkan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini yang dimaksud dengan menuntun kodrat anak. Nanti anak-anak itu akan paham sendiri sesuai dengan kodrat zamannya. Seperti itu Bapak Ibu. Contohnya yang sesuai dengan kodrat zaman itu apa? Zaman sekarang. Anak-anak itu zaman sekarang, karena zaman sekarang itu sudah zamannya HP. Jadi semua anak-anak kita mulai dari umur 2 tahun itu sudah bisa main HP. Kenapa? Kodrat zamannya memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk tidak main HP seperti itu. Jadi seperti itulah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut beliau juga pendidikan itu adalah menghamba pada murid atau pada anak. Pendidikan itu seharusnya berpihak pada murid sesuai bakat, minat, dan kemampuan anak. Jadi kita itu sebagai pendidik misalnya seperti ini. Anak punya bakat di bidang matematika.
Kemudian anak si A itu tidak bakat di bidang bahasa Indonesia. Jadi saat kita memberi pelajaran bahasa Indonesia kepada anak A itu, kita tidak boleh memaksakan anak itu harus bisa. Tidak harus. Jadi kita hanya memberikan saja, istilahnya seperti itu. Kemudian menurut beliau juga, guru itu ibarat bertani. Sekolah itu ibarat lahannya atau tanahnya. Kemudian murid itu ibarat benihnya. Sedangkan guru itu sebagai petani. Nah, petani ini hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan cara apa? Menyiram, memberikan pupuk dan merawatnya. Jadi anak didik kita itu sebagai benihnya. Kalau benihnya yang kita tanam itu tomat, kan tidak mungkin kita paksakan untuk tumbuh menjadi terong. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai petani hanya menyiram, merawatnya, juga memberikan pupuk sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Seperti itu Bapak Ibu. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara itu, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya untuk menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Inilah yang akan kita pakai mulai dari sekarang, yaitu kurikulum merdeka yang sudah digaungkan dan dicanangkan oleh pemerintah. Nilai guru dalam kurikulum merdeka apa? Ada 5, yaitu berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Salah satu tujuan dari kurikulum merdeka itu diantaranya mewujudkan suatu perubahan di dalam pendidikan Indonesia. Nah, untuk bisa melakukan perubahan itu, kita harus mempunyai suatu misi. Visi dan misi dalam langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama seluruh stakeholder di sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Apa itu tahapan bagja? Apa itu inquiry apresiatif? Yaitu merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jika di suatu sekolah itu ada permasalahan, guru di kelas itu tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri. Jadi harus ada kolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, teman sejawat, dan juga pastinya itu orang tua atau wali murid. Kemudian tahapan bagja. Sebenarnya tahapan bagja itu dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Aturannya seperti apa? Kita harus buat pertanyaan dulu mengapa masalah itu ada, kemudian ambil pelajaran dari masalah yang ada itu, pelajarannya apa yang bisa kita ambil, kemudian gali mimpi. Gali mimpi itu dari permasalahan itu serta pembelajaran yang bisa kita ambil, kita mau seperti apa ke depannya seperti itu. Kemudian gambarkan rencana. Setelah mempunyai mimpi, kita mempunyai rencana. Baru kemudian kita atur eksekusi. Konsep inti dari budaya positif itu diantaranya teori kontrol, disiplin positif, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di
positif itu, kalau kita mendengar kata disiplin, tentu kita akan terbayang di benak kita itu adalah peraturan yang ketat yang wajib dilakukan oleh anak-anak kita. Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, kemudian teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir jika itu memang perlu, dan bila permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita itu memang benar-benar fatal. Sebelum itu benar-benar fatal, kita tidak boleh menerapkan hukuman. Itu disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, serta bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat, serta berusaha menjadi insan yang lebih baik. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan dari nilai kebaikan ini adalah mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil Pancasila. Jadi nanti kurikulum Merdeka itu akan menerapkan profil Pancasila. Kegiatannya itu nanti seperti apa? Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini atau disepakati secara tersirat dan tersurat dengan anggota kelas. Kemudian ini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jadi tata tertib peraturan kelas itu sebenarnya sudah tidak berlaku. Dalam kurikulum Merdeka itu diubah menjadi namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi yang awalnya peraturan atau tata tertib itu harus dihapus. Dimana nanti kalau tata tertib dan peraturan itu yang buatkan kita sendiri sekolah. Nah kalau di keyakinan kelas ini yang buat itu kesepakatan guru dengan anggota kelas itu sendiri. Jadi dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang sehingga akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi mengapa harus dibuka menjadi keyakinan? Kalau peraturan itu anak-anak cenderung takut. Sedangkan kalau memakai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, itu yang membuat aturan itu kan anak-anak sendiri. Menggunakan kalimat anak-anak itu sendiri. Jadi anak-anak itu bisa melaksanakan, ada motivasi dari dalam sendiri, karena itu merupakan istilahnya ikrar bersama. Seperti itu Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan, contohnya yang ini ada di belakang ini Bapak Ibu. Yang saya tempel itu bagian dari kegiatan kelas 6 yang sudah dibuat bersama. Jadi dibuat berkelompok, kemudian terserah anak-anak. Yang buat anak-anak peraturannya apa yang mau dipakai di dalam kelas itu. Jadi begitu selesai ditempel bersama, ditaruh di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah ada janji bersama antara guru dengan siswa di kelas itu. Kemudian di sini untuk bisa melaksanakan budaya positif di sekolah itu berdasarkan 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu diantaranya penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selama ini guru itu hanya mempunyai atau menempati posisi kontrol nomor 1 dan 2. Ya, nomor 1, 2, dan 4.
dia sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, dan kadang-kadang dia itu sebagai pemantau. Coba ibu pikirkan selama ini, termasuk saya loh ya, sebenarnya saya malu memberikan materi ini apa? Karena selama ini yang saya sering pakai itu posisi kontrol yang nomor 1 seperti itu. Sebagai penghukum itu, kita itu selalu menggunakan hukuman kepada anak-anak ketika anak-anak itu melanggar tata tertib atau berbuat salah. Kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah biasanya digunakan saat anak-anak itu tidak terlalu fatal. Permasalahannya atau kesalahannya itu tidak terlalu fatal. Jadi hanya disindir, merasa pembuat salah itu disindir kepada anak-anak itu. Jadi anak-anak itu merasa minder. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Di sini guru itu meyakinkan murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa positif. Maksudnya ini akibatnya. Misalnya contohnya kalau dia di posisi teman itu, saat kita melihat kesalahan teman, mereka tidak dihukum. Tapi apa? Kayak alam, istilahnya di alam. Seperti itu. Kemudian yang sebagai pemantau di sini, guru pada posisi ini akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ada satu siswa yang sering berbuat kesalahan. Satu sekali, 2 kali kita biarkan. Kemudian satu saat karena terlalu sering kita panggil anak itu. Nah, di saat seperti itu kita sudah melakukan posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, pada posisi kontrol yang kelima ini di dalam kurikulum Merdeka dan mulai dari sekarang paradigma kita tentang siswa itu harus diubah. Posisi kontrol kita yang awalnya 1, 2, dan 4 itu mulai sekarang harus diubah. Menjadi apa? Menjadi manajer. Di mana pada posisi ini saat siswa melakukan kesalahan, guru itu bukan langsung sekakmat pada anak. Kakek salah, dan seperti itu. Tapi apa? Kita panggil, kemudian kita tanyakan alasannya. Kenapa berbuat salah? Misalnya dalam hal ini sering terlambat, kita tanyakan, mengapa nak kamu sering terlambat? Alasannya apa? Terus ditanyakan lagi, apakah kamu akan berubah? Seperti itu. Jadi tidak langsung dihukum. 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa 5 kebutuhan dasar manusia itu berada pada teori inti budaya positif? Karena apa? Ini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan atas kemampuan, kemudian kebutuhan dasar kebebasan dan kebutuhan dasar kesenangan. Jadi saat anak-anak kita, anak didik kita itu tidak terpenuhi 5 dasar kebutuhannya ini, contohnya kasih sayang. Di antara anak didik kita itu kan pasti ada 1 atau 2 yang tidak mampu IQ-nya, atau ada anak yang sering berbuat salah, berbuat onar di dalam kelas. Sebenarnya mereka itu bukannya tidak mampu, tapi mereka itu sebenarnya caper. Kenapa? Karena kebutuhan akan kasih sayangnya untuk diperhatikan oleh guru itu tidak dia terima. Makanya dalam keadaan seperti itu anak tersebut berbuat pula dengan apa? Dengan berbuat onar seperti itu. Jadi maka dibutuhkan yang namanya tadi itu 5 posisi kontrol guru sebagai teman atau sebagai manajer. Mau selama 4 jam. Kamera, roll, action. Ayo Bapak Ibu di action.
Biar tidak jenuh Bapak Ibu silakan berdiri sebentar ya, kita melakukan stretching sebentar aja. Biar lebih rileks dan tidak stres Bapak Ibu. Iya dong Bapak. Pada Ibu Nuzia silahkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu memaparkan ada 5 posisi kontrol guru. Ya, di situ yang nomor 1 kan ada kata penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid lebih dalam lagi. Maksudnya di sini kita sebagai guru apakah masih boleh menghukum fisik maupun verbal? Padahal kalau kita dalam selama ini guru tidak boleh mencubit saja itu tidak boleh.
Guru juga tidak boleh mengatakan, ah kamu bodoh. Itu kan tidak boleh. Apakah dalam kurikulum Merdeka nanti masih berlaku yang posisi nomor 1 itu? Terima kasih. Monggo Bu Rema. Terima kasih Ibu Nursia. Barangkali dari Bapak Ibu guru ada yang mau bantu menjawab. Pak Yuli, maju ke depan. Silakan kepada Bapak Yuli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, yaitu sebagai penghukum. Memang sebelum saya mengikuti JGP, terlintas di benak saya bahwa untuk meneruskan murid-murid kita harus menggunakan sarana menghukum bagi murid. Tetapi untuk jangka panjang itu kurang bagus, karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid guru itu ibaratkan seorang petani, di mana seorang petani hanya bertugas untuk merawat dan menjaga tumbuhan yang ada di dalam supaya tumbuh bagus sesuai dengan jenisnya masing-masing, tanpa harus mengubah tanaman itu sendiri. Contohnya begini, Ibu, saya kasih contoh konkret. Apabila ada murid terlambat, maka tidak serta-merta ibu itu langsung menghukum murid, yaitu kalau zaman dulu dengan cara menyapu atau mengepel kamar mandi. Hukuman itu dalam jangka panjang tidak bagus, karena anak itu juga bahagia kadang dan tidak merasa dihukum membersihkan kamar mandi, karena anak itu tidak mengikuti pelajaran, maka juga akan malah tambah senang, sehingga keesokan harinya atau beberapa waktu lagi akan mengulangi. Maka jalannya adalah kita harus memanggil murid itu, kemudian ditanyakan permasalahannya sesuai dengan teori segitiga distribusi tadi. Kenapa anak didik kita terlambat, kita tanyakan apa penyebabnya. Kemudian daripada sesudah itu, kemudian kita menanyakan jalan apa yang akan datang supaya kita tidak terlambat. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, terus konsekuensi apa yang akan diterima, tetapi dalam tanda kutip bukan hukuman bila anak itu terlambat. Jadi kata menghukum dalam kurikulum Merdeka itu tidak berlaku lagi, sehingga kita lebih cenderung kepada manajerial teman dan pemantau. Jadi kata menghukum itu sudah tidak berlaku lagi. Mungkin demikian jawaban dari saya. Apabila Ibu kurang pas, silakan Ibu membaca lagi teori-teori yang ada di JGP ini yang mungkin dibagikan oleh Bu Rahma. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yuli. Apakah dari Bapak Ibu guru ada yang mau menambahkan? Bagaimana Bu Nur? Berarti intinya yang poin 1. Berarti intinya untuk yang poin 1 kita hilangkan seperti itu ya. Sebenarnya begini Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai penghukum itu bagian dari posisi kontrol guru. Cuma kalau bisa kita itu hilangkan sama sekali. Kalau permasalahan atau kesalahan anak didik kita itu tidak fatal seperti itu. Jadi kalau hanya terlambat atau mungkin bertengkar dengan temannya, jadi usahakan dihilangkan. Hukuman itu dihilangkan. Jadi kita hanya kalau bisa dan kesalahan anak itu tidak fatal gitu. Nah, ya. Kalau misalnya anak itu merokok, apakah boleh kita memberi hukuman? Tidak Ya. boleh. Hah? Tidak boleh. Betul. Boleh kita hanya bolehnya itu apa? Memberi peringatan. Kita tentukan, kita tanyakan dulu kepada anak didik kita, kenapa merokok, alasannya kenapa, terus maunya apa, seperti itu. Jadi jangan dihukum dulu Bapak Ibu, kita tanyakan dulu, maunya anak itu apa. Setelah kita tahu alasannya, maunya anak itu apa. Kemudian jangan kita yang mencari solusi untuk anak itu, biarkan anak
layak kamu berhenti. Nah, dalam teori budaya positif itu dinamakan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu ya. Berarti tidak melibatkan orang tua, Bu. Oleh murid. Enggak kemarin kenapa Rama? Sampai berapa Rama? Iya Bapak Ibu. Tadi dalam teori budaya positif itu ada namanya teori segitiga restitusi. Nah, itu fungsinya ini apa? Untuk menghilangkan seminim mungkin yang namanya tadi posisi kontrol hukuman, Bapak Ibu. Jadi kita pakai ini. Tidak harus kita buat segitiga seperti itu maksudnya penerapannya Bapak Ibu. Tapi apa? Pertama itu kita menstabilkan identitas. Kita panggil anaknya, kita tanyakan, kamu terlambat ke sekolah? Ya. Kamu belum mengerjakan PR? Ya. Kenapa nak? Terus kita yakinkan anak itu, kalau tidak mengerjakan PR itu nak biasa. Banyak temanmu yang lain juga sering tidak mengerjakan PR. Jadi kalau dikatakan seperti itu, anak didik kita itu tidak punya rasa takut atau tidak punya perasaan bersalah, tidak tertekan seperti itu. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Tadi kalau tidak mengerjakan PR, kita tanyakan alasannya. Mengapa tidak mengerjakan PR? Nah, begitu. Kemudian setelah tahu masalahnya, alasannya, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Makanya nanti Bapak Ibu usahakan pada awal tahun pelajaran itu kita buat keyakinan kelas bersama. Anak-anak yang membuat peraturan sendiri. Nah, saat anak-anak itu melanggar, kita tanyakan keyakinan apa yang telah kamu langgar. Siapa yang buat keyakinan seperti itu, Bapak Ibu. Dan posisi menanyakan keyakinan ini nanti juga tanyakan ke anak didik kita. Lalu nak, untuk menyelesaikan masalah ini kamu harus apa? Tanya sendiri solusinya kepada anak didik kita. Ya Bu, nanti anak akan berjanji. Nah, janjinya anak itu kepada kita yang kita pegang seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah melalui keyakinan kelas atau kesepakatan bersama dan metode segitiga restitusi ini, anak didik kita nantinya tidak akan mempunyai rasa tekanan atau rasa takut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi paham Ibu ya, benar ya. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan lain. Silakan Bapak Jafar. Berdiri. Berdiri Pak. Izin menanggapi pertanyaan dari Bu Nur tadi bahwasanya apakah boleh kita menghukum secara verbal? Artinya ketika anak misalnya terlambat laki pancetin pakai botol, apakah boleh? Isi itu Bu. Iya. Oh iya. Nah, apakah boleh itu? Jawabannya kalau kita menganut sistem merdeka belajar tentu itu tidak disarankan atau dikatakan tidak boleh. Yang dimaksud dengan menghukum adalah memberikan efek kepada anak di mana anak itu nantinya akan jerah ketika ingin mengulangi kembali. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara segitiga restitusi. Tanyakan kepada anak, kemudian berikan mereka kenapa kamu kok bisa melakukan ini, tindakanmu salah apa betul. Itu sehingga mereka akan terbentuk mental yang tangguh, akan terbentuk jiwa yang teguh dan komitmen yang tinggi sehingga mereka tidak akan berbuat ulang lagi. Itu yang dimaksud mungkin dengan hukuman. Yang dimaksud dengan hukuman yang dimaksud tadi bukan lagi berbentuk fisik dan semacamnya, lebih ke arah mental pematangannya Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jafar atas pendapatnya. Silakan barangkali ada pertanyaan lagi. Oh siap, saya lagi. Ayo kasih buat pertanyaan dulu. Pause dulu, mohon dengan teman. Tapi
Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya Bu. Silakan Ibu Wiwi. Seperti ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya seperti ini Bu. Di kelas saya sudah ada perjanjian kelas atau kesepakatan kelas, tapi ada anak yang sering melanggar perjanjian itu sendiri. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali sampai dia tidak menghiraukan dengan adanya perjanjian itu. Jadi bagaimana solusinya Ibu? Dan sudah saya kasih arahan, pembimbingan, tapi dia tetap mengkali itu. Gimana solusinya Bu? Terima kasih Bu Wiwi. Memang ya Bapak Ibu dulu ya, namanya juga anak-anak. Walaupun kita kasih peringatan atau kita beritahu, ini nak tidak benar, ini nak begini. Nah, namanya juga anak-anak, apalagi anak-anak zaman sekarang, memang seperti itu. Daya ingatnya itu, daya IQ-nya memang sudah mulai menurun. Tapi terkait permasalahan pertanyaan yang ditanyakan Bu itu, kita kembali lagi ke filosofi pendidikan yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntut anak sesuai dengan kodratnya, kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, di saat anak didik kita melakukan kesalahan berkali-kali dan mereka terus mengulanginya, usahakan Bapak Ibu ya, janganlah kita memberi hukuman, apalagi hukuman fisik. Nah, biarkan saja anak itu seperti itu. Lalu solusinya lagi, kita cari masalahnya itu, anak itu mungkin kurang terpenuhi tadi yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada kebutuhan kesenangan, perhatian, kasih sayang. Mungkin saja Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar anak itu belum terpenuhi, di mana anak itu istilahnya itu caper, tapi mereka tidak tahu cara mengungkapkannya kepada Bapak Ibu guru. Begitu. Seandainya itu Bapak Ibu guru sudah menemukan permasalahannya, alasannya dari pemenuhan 5 kebutuhan itu, dan anak tersebut tetap melakukannya berulang kali, nah solusi kita itu jangan saja kita kembalikan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, menuntut anak sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Mungkin sudah kodratnya anak seperti itu, jadi biarkan saja. Yang penting kita menjalankan tupoksi kita sebagai guru, yaitu menyampaikan, menuntun ilmu kepada anak didik kita. Sama dengan ibaratnya bertani Bapak Ibu. Saat kita bertani belum tentu satu lahan itu akan bagus semua hasil panennya. Pasti ada 1-2 yang tidak tumbuh dengan baik atau berbuah dengan baik. Demikian Bapak Ibu. Apa Bu Wiwi puas atau ada penambahan jawaban lain dari Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Mungkin Bapak Jafar, Pak Toyib, Pak Mahfud mau menambahkan. Saya kerja di Derima. Ya, silakan Pak Jafar. Saya kok jadi Derima ini. Di satu sisi guru itu harus tegas, harus wibawanya, muruahnya dan semacamnya. Kita kok membagi kepada Merdeka Belajar ini seakan membuat guru kita ini tanpa ingin main dan kita potong. Nah, hakikatnya gini Bu, bila mana hal itu diulang-ulang dan tidak ada efek jerah, masa kita akan membiarkan begitu saja. Adakah mungkin tindakan yang lebih representatif untuk agar anak itu bisa bergerak? Ini mungkin nanti bisa di dialog bersama ini. Kok bisa hal tersebut kita akan biarkan itu saja? Mungkin Pak Yuli bisa menambahkan ini.
Ya, terima kasih kepada Pak. Apabila kita sudah menulis kesepakatan kelas atau janji kelas tadi, tetapi anak didik kita tidak menepati apa yang ditulis tadi, bukan lantas kita menghukum, tetapi metode kita mungkin yang salah untuk memberitahu itu. Jadi metode kita untuk memberitahu kepada anak-anak itu kita cari dan kita ubah. Mungkin kurang mengena begitu. Jadi jangan menyalahkan teori tadi, tetapi metode kita yang kurang tepat sehingga anak-anak tetap mengulangi lagi. Mungkin seperti itu Ibu Wiwi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, ini apa yang perlu diubah pada cara berpikir guru dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah untuk menciptakan budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu berpikir bahwa menciptakan budaya kelas, budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan berdasarkan keyakinan kelas. Jadi intinya salah satu caranya untuk menciptakan budaya positif itu hilangkan aturan, buat keyakinan kelas bersama anggota kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kendala yang sering terjadi dalam penerapan konsep-konsep inti budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah antara lain. Ketika guru itu seperti tadi pasti banyak kendala ya Bapak Ibu ya, terutama yang berhubungan dengan manusia. Saat guru mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran murid dengan memposisikan dirinya sebagai manajer, namun terkadang sikap dan tindakan guru itu berbanding terbalik dengan budaya sekolah yang biasanya menghukum murid. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini salah satu dan umum kendala yang sering terjadi. Saat kita tahu 5 posisi kontrol guru itu yang harus kita laksanakan adalah posisi kontrol manajer, tapi kendalanya apa? Saat mau menerapkan posisi kontrol manajer, kita sudah istilahnya itu apa namanya ya? Emosi kita sehingga membuat kita menjadi posisi kontrol menghukum. Karena apa? Kesalahan anak itu sudah terlalu kelewatan Bapak Ibu. Lalu bagaimana mengatasi kendala tersebut? Ketika mengatasi kendala tersebut yang harus dilakukan guru adalah menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan itu tidak lupa kita melakukan kolaborasi dengan stakeholder di sekolah, baik dengan kepala sekolah maupun dengan teman sejawat. Jadi usahakan kita tidak bertindak sendiri Bapak Ibu. Kalau memang kesalahan anak didik kita itu sudah terlalu fatal, jadi kita rembuk bersama, kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Jadi sampai di sini materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan yang telah disampaikan langsung oleh Ibu Rahmawati SPDSD. Semoga dengan adanya pemaparan tadi kita bersama-sama dapat menjadi guru yang bisa teratur dalam mendidik murid. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya maka kita akhiri pada kesempatan kali ini dengan membaca doa, di mana hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Jafar Sodik. Dipersilakan.
kayak 10 menit apa? Berdiri. Enggak kalau berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fis rizqi wa rahmatan wa barakatan ba'dal maut. Allahumma qul sallallahu alaihi wa sallam wa khairu amalana ya ilahi ya ilahal alamin. Ya Allah, pagi hari ini kami beserta teman-teman dalam acara diseminasi penimbasan IGP tahun 2022. Berikanlah kami cahayamu, cahaya keterbukaan pikiran dan pintu hati kami agar dapat menerima apa yang disampaikan oleh teman kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah semua ini amalan yang nantinya bisa kami terapkan kepada putra putri beserta diri kami di sekolah kami agar mereka mampu menjadi pribadi yang baik, mampu menjadi insan yang sempurna di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rabbi, pagi hari ini kami tundukkan kepala hanya mengharap ridho dan ampun darimu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ridhoilah kami dan masukkanlah kami ke dalam surga-surga-Mu. Ya Allah ya Rabbi, sengaja kami ini tundukkan kepala hanya untuk bermunajat kepada-Mu. Kabulkanlah segala hajat kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana hamdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ربنا تقبل منا ونسير الفاتحة.